Ada di rumah, ada di rumah. Betul. Robi itu ya emang tadi juga dipertanyakan adik kakaknya dari Peggy, kan ada muncul adanya Robi. Robi itu siapa ya? Robi itu adiknya si Peggy. Bapaknya siapa ya, keluarganya seperti apa, keberadaan saudaranya ada di mana. Nah, ini muncul nama Robi itu ya adik dari Peggy sendiri, kakaknya dari Jadi gimana hasil di dalam? Alhamdulillah hari ini Mbak Luciana sudah memenuhi panggilan dari Polda Jabar. Kebetulan pemeriksaannya di Polres Cirebon Kota. Ya, tadi pertanyaannya seputar, karena ini kan adiknya dari Peggy Setiawan. Jadi seputar pertanyaannya seputar keluarga, hubungannya apa, dan juga sempat ditanyakan, ditunjukkan foto-foto kakaknya, Peggy-nya. Terus yang kedua foto-foto pelaku yang lainnya yang sudah vonis. Kebetulan klien kami ini tidak mengenali dan tidak mengetahui mereka semua kecuali kakaknya. Berapa pertanyaan? Ada sekitar 28 pertanyaan. 28 pertanyaan. Itu foto-foto yang ditanya maksudnya sumbernya dari mana Pak? Foto dari handphone apa dari itu dipertanyakan dari penyidik. Kenal dengan pelaku yang lainnya itu akan ada 8 orang ya, 8 orang pelaku. Cuman yang dikenal cuman Peggy Setiawan saja. Yang lainnya tidak mengetahui. Dan juga ditanyakan apakah Peggy sepengetahuan adiknya ini punya atau masuk dalam kelompok tertentu. Nyatanya adiknya juga jawab tidak mengetahui dan tidak ada kelompok lain yang diikuti. Jadi tidak ada perkumpulan ataupun klub lah. Terkait keberadaan Peggy waktu kejadian ditanyain juga Pak? Iya. juga. Jawabannya gimana? Jawabannya itu gimana? Ada di Bandung. Maksudnya itu teman-teman Peggy waktu di Bandung juga si Bondol gitu. Iya. Pak, saat itu kan ada motor yang dibawa dari rumahnya Peggy. Nah, sepengetahuan dari Mbak Lucy, kondisi motor seperti apa? Posisi pada saat itu sedang rusak. Motor rusak. Motor rusak. Pada saat diambil pun disita itu dalam kondisi rusak. Keberadaan motor itu sendiri sekarang di mana? Berapa motor yang dibawa dari rumah Peggy itu? Dua motor ya. Dua motor. Cuman keberadaannya kita juga belum ngecek ada di mana. Yang 2 motor itu salah satu itu punya kakaknya. Terkait nama panggilan ditanya juga Pak? Oh iya, Bang. Sebutan di rumah kan namanya Pegot, bukan Berong. Pegot. Plesetannya lah. Robi itu Kenapa dia sebutnya Robi deh? Waktu di Robi itu adiknya ya? Adiknya. Berarti adik paling kecil. Adik yang kedua lah. Tapi dia makanya bisa jelasin Pak terkait hubungan dengan Robi, Mbak Lucy. Robi itu dalam berapa pertanyaan yang diajukan dari penyidik? Robi itu siapanya Mbak Luciana? Robi kakak saya. Kalau Peggy, Peggy kakak kandung saya juga. urutannya gimana tuh? Yang pertama siapa? Kandung apa bukan? Yang pertama Peggy Setiawan kakak kandung saya, yang kedua Robi Setiawan kakak kandung saya, yang ketiga saya sendiri, yang keempat ada adik saya Ameliana. Berarti berapa saudara? 4 bersaudara. Saudara. Kondisi ibu seperti apa Mbak? Kondisi Akun media sosial diduga milik Linda sahabat Vina ramai jadi perbincangan publik. Setelah 8 tahun menghilang, Linda akhirnya muncul dan kembali kesurupan arwah Vina. Linda yang memiliki nama lengkap Andi Malinda Putri Utami mengaku selama ini dirinya berada di Cirebon. Dikutip dari tribunnews.com, Linda mengatakan pertemanan dengan Vina hanya sebatas teman biasa, bukan sahabat. Kasus Vina Cirebon terungkap sejak Linda kesurupan arwah Vina pada 8 tahun lalu. Kini akun bernama Andi Malinda 123 yang diduga merupakan akun TikTok milik Linda disorot publik. Selama ini Linda muncul ke publik menggunakan masker, sehingga tidak bisa dilihat dengan jelas wajah Linda yang asli seperti apa. Namun pemilik akun Andi Malinda 123 disebut-sebut mirip dengan Linda, mulai dari namanya yang juga sama hingga bentuk alisnya.
Pada akun ini yang jadi sorotan publik adalah foto pernikahan Linda dengan suaminya. Diketahui Linda memang sudah menikah dan mempunyai anak. Pada foto pernikahannya, suami Linda disebut netizen mirip dengan Alif Bahtiar. Diketahui nama Alif Bahtiar ini sempat disebut sebagai DPO kasus Vina Cirebon. Selain Peggy, Dani, Andi, ada pula nama Alif Bahtiar. Namun nama Alif lebih dulu dihapus dari DPO oleh kepolisian. Setelah Peggy Setiawan ditangkap menyusul Dani dan Andi kini turut dihapus. Adanya 4 DPO ini sempat disinggung oleh kuasa hukum Vina Putri Maya Rumanti. Kuasa hukum Peggy Sugianti Iriani membenarkan bahwa nama kliennya itu diubah oleh ayah kandungnya selama di Bandung. Namun pergantian nama Peggy menjadi Robi itu diklaim tidak untuk kamuflase kasus pembunuhan Vina Cirebon, melainkan untuk mengelabui istri baru ayah Peggy. Dilansir dari Tribun Jakarta.com, hal itu diungkapkan Sugianti Iriani tepatnya pada Senin 27 Mei 2024. Menurut Sugianti, pergantian nama Peggy tidak ada kaitannya dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon 2016 silam. Namun pergantian nama itu dilakukan demi urusan percintaan ayah Peggy yang bernama Rudi Irawan. Setelah meninggalkan istrinya di Cirebon Kartini, Rudi ingin menikah lagi di Bandung. Saat itulah Rudi sengaja menyembunyikan identitas Peggy, termasuk menyebut Peggy sebagai keponakannya dan bukan anaknya. Sugianti juga menegaskan bahwa perubahan identitas yang dimaksud tidak melibatkan perubahan dokumen resmi seperti KTP atau ijazah. Sugianti memastikan kliennya memang tidak benar-benar niat mengubah identitas. Kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki di Cirebon kian panas. Pengacara kondang Hotman Paris sudah turun tangan, menjadi bagian dari tim kuasa hukum keluarga Vina Cirebon. Di sisi seberang, Deolipa Yumara, ex-pengacara Baradae di kasus pembunuhan Brigadir J dengan terdakwa Ferdi Sambo DKK mengaku siap membela Peggy Setiawan. Melihat sisi kemanusiaan, Deolipa Yumara mengaku siap membantu setiap orang, termasuk Peggy Setiawan alias Perong. Kita pengacara, apa yang orang perlukan ya, kalau kita bisa bantu ya dibantu, kalau ada waktu luang ya kita bantu. Kasus ini menarik bagi pengacara untuk meneliti sebaik mungkin apa yang terjadi, tuturnya. Di sisi kemanusiaan ya kita bantu. Siapa tahu si Peggy ini karena ketakutan saja sehingga dia lari dan ganti nama, walaupun dia tidak melakukan. Karena bukti palsu atau tak akurat, sambungnya. Diketahui Peggy merupakan DPO kasus Vina yang ditangkap di Bandung, kini dia telah ditetapkan sebagai tersangka, diduga pelaku utama yang membunuh dan meruda paksa Vina. Polisi juga menyatakan Peggy merupakan DPO terakhir di kasus Vina, 2 DPO lainnya dinyatakan fiktif atau tidak ada. Peggy Setiawan atau Perong, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dapat sedikit menghela nafas. Gestur dan ucapan "rela mati" yang dilontarkannya saat rilis Polda Jawa Barat, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024, terkait tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016, mendapat simpatik publik. Perkataan "rela mati" itu membuat sebagian publik beranggapan jika Peggy Setiawan tak bersalah. Mencuatnya kembali kasus Vina Cirebon rupanya membuat pengacara Deolipa Yumara ikut bersuara. Pria berpenampilan nyentrik yang sempat menjadi pengacara Baradae tersebut menyampaikan sudut pandangnya. Jika melihat dari luar, yang pertama kita tidak bisa memastikan apakah Peggy ini pelaku pembunuhan atau bukan, atau orang lain yang disamakan, ucap Deolipa Yumara dilihat tribunNewsBogor.com dari Intens Investigasi, Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024. Deolipa Yumara menyayangkan berlarutnya kasus yang sudah tergolong lama sehingga membuat rumit. Sayangnya, kenapa dulu gak ditangkap? Sehingga ketika kasus ini kembali ramai oleh film, jadilah polisi bergerak lagi. Atas dasar apa? Ya atas dasar desakan film dan masyarakat yang nonton film, bebernya. Ini temannya Vina yang kesurupan dijadikan dasar. Sayang sekali, kesurupan dijadikan dasar memperkarakan sesuatu, tambahnya. Melihat sisi kemanusiaan, Deolipa Yumara mengaku siap membantu setiap orang, termasuk Peggy Setiawan Perong. Kita pengacara, apa yang orang perlukan ya, kalau kita bisa bantu ya dibantu, kalau ada waktu luang ya kita bantu. Kasus ini menarik bagi pengacara untuk meneliti sebaik mungkin apa yang terjadi, tuturnya. Di sisi kemanusiaan ya kita bantu.
Siapa tahu si Pegi ini karena ketakutan saja sehingga dia lari dan ganti nama, walaupun dia tidak melakukan. Karena bukti palsu atau tak akurat, sambungnya. Kendati demikian, Deolipa Yumara menegaskan, jika proses hukum harus dilaksanakan. Saya belum yakin kalau dia pelakunya sebelum adanya pembuktian-pembuktian akurat yang ada di persidangan, ungkapnya. Hanya saja, Deolipa Yumara meminta Pegi Setiawan dilepaskan jika alat bukti dan lainnya di persidangan tak cukup kuat untuk menghukum Pegi. Kalau sampai pembuktian di persidangan tidak mengarah ke dia atau kemungkinan sampai 30% dia pelakunya, mending dilepaskan saja, paparnya. Lebih baik melepaskan orang yang bersalah karena kita tak punya bukti dibanding kita menghukum orang yang tak bersalah, tambahnya.